Baik, saya sekarang ke Pak Farid. Pak Farid, secara prosedural ini apa saja sih Pak proses dari pengajuan peninjauan kembali ini apa-apa saja memang yang dibutuhkan Pak? Eh, yang pertama perlu dipahami, kalau merujuk ke pasal 263 ayat 1 KUHP yang boleh mengajukan peninjauan kembali hanya terpidana dan atau ahli warisnya. Dan ada putusan Mahkamah Konstitusi, pihak lain dalam hal ini kejaksaan itu tidak dapat melakukan upaya peninjauan kembali. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, kalau kemudian merujuk kepada 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada 3 alasan yang memungkinkan terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Yang pertama tadi seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum, satu diantaranya adalah apabila ada keadaan baru atau novum. Apakah kemudian ada novum apa tidak? Tadi kemudian setidaknya kuasa hukum sudah menyampaikan beliau punya keyakinan bahwa pihak terpidana atau ahli warisnya sudah punya novum. Lalu kemudian yang kedua, dimungkinkan dilakukan peninjauan kembali adalah apabila ada putusan yang saling bertentangan. Nah, ini sebenarnya yang perlu menjadi perhatian. Kalau kemudian misalnya apakah kemudian ada putusan yang saling bertentangan dalam kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan. Nah, ini juga pembicaraan sebelumnya terkait dengan apakah perlu ada eksaminasi dan lain sebagainya. Sebenarnya ini sekali lagi ini menjadi pintu masuk untuk melakukan pilihan-pilihan atau langkah-langkah hukum. Apakah menjadi urgen melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu dalam bentuk peninjauan kembali. Jadi paling tidak ada 3 alasan yang kemudian dalam kasus pidana yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk mengajukan upaya hukum luar biasa dalam bentuk peninjauan kembali. Untuk dalam kasus ini Pak, ini kan salah satu kuasa hukum dari terpidana Rivaldi khususnya ini mengajukan PK dengan novum yaitu keterangan ataupun BAP dari salah satu saksi Liga Akbar yang kemudian dicabut. Ini bisa cukupkah Pak ini untuk menjadi novum untuk pengajuan kembali atau peninjauan kembali Pak? Yang pertama soal novum itu tentu tergantung pertama keyakinan pihak yang mengajukan upaya hukum. Lalu kemudian yang kedua, yang dapat menilai apakah kemudian novum itu sesuatu yang memiliki relevansi dengan kasus itu adalah hakim yang nanti memutuskan. Jadi kelayakan atau tidak tentu diserahkan kembali kepada dari sisi keyakinan diserahkan kepada pihak terpidana atau ahli warisnya. Lalu kemudian yang kedua, soal kemudian apakah novum itu dapat jadikan sebagai pertimbangan yang menjadi dalil yang kemudian patut jadikan sebagai novum, itu tentu tergantung kepada penilaian hakim yang menangani perkara itu nantinya. Oke, Pak Marwan, ini kan kita sudah lihat ya dari kuasa hukum Rivaldi ini akan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Dari Peradi sendiri juga akan memberikan bantuan kepada terpidana Sudirman. Kalau dari kuasa hukum Peggy sendiri bagaimana melihat kemudian PK ini sudah sepertinya akan menjadi opsi yang dilakukan untuk para kuasa hukum ini? Kalau menurut saya harus itu Mbak. Untuk PK ini untuk yang udah menjalani hukuman Mbak, udah terpidana, itu menurut saya wajib untuk dilaksanakan. Untuk diambil PK. Tetapi kalau kami kan baru pemeriksaan nih Mbak, baru pemeriksaan menjadi tersangka. Kalau kami pasti kalau dari kuasa hukumnya Peggy, kami akan melakukan penangguhan penahanan. Kami sudah mengajukan penangguhan penahanan, tapi sampai sekarang belum ada jawaban dari Polda Jawa Barat. Yang kedua, kami mengajukan pra peradilan. Apabila masuk dalam tahap pra peradilan nanti, biar kelihatan semua file, saya akan datang kalau sudah mendaftar, tapi insya Allah kami mendaftarkan paling terlambat hari Rabu. Kemarin hari Sabtu, saya sama tim sudah datang ke saksi ahli yang ada di Jakarta. Dan beliau bersedia, dan beliau juga mengatakan kepada kami, insya Allah di atas 90% ini bisa bebas. Bisa dimenangkan lah kami di pra peradilan ini. Apa yang membuat begitu yakin Pak?
Dari yang keterangan-keterangan yang ada, jangan kami lihat. Dari keterangan-keterangan yang ada yang kami lihat ini memang udah akan insya Allah diterima pra peradilan kami. Oke. Saya sekarang ke Pak Prof. Suparji. Prof, ini sebenarnya bagaimana kemudian melihatnya? Ada salah satu saksi ataupun keterangan dari saksi Liga Akbar yang mencabut BAP. Bagaimana kemudian ketika sudah ada dicabut BAP ini berpengaruh terhadap putusan hakim yang sudah inkrah pada waktu itu? Ya, saya kira memang pencabutan BAP yang kaitannya di sini kan BAP di dalam penyidikan. Kemudian sekarang kan sudah pada posisi ada putusan pengadilan dan yang kekuatan tetap. Terus kan berpengaruh atau tidak terhadap nasib para terpidana, dan nasib para terpidana yang sudah menjalani hukuman atau yang sudah bebas itu kan dipengaruhi dengan upaya hukum luar biasa. Dan secara formil sudah memenuhi syarat, dalam arti memang sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tinggal secara material saja untuk bisa membebaskan atau kemudian tidak bisa bebas tergantung dari novum. Novum tadi sudah dijelaskan adalah sebuah keadaan baru yang itu bisa berupa keterangan saksi atau berupa surat. Gitu. Keadaan baru dalam arti apa? Bahwa ada satu keadaan yang pada waktu itu belum diungkap di dalam persidangan. Dan ketika diungkap di dalam persidangan, berpengaruh, misalnya bisa putusan bebas, bisa lepas, atau bisa lebih ringan dari vonis hakim. Dan yang kedua, unsurnya harus ada dugaan kuat bahwa dengan adanya lokutan itu akan berpengaruh pada putusan sebelumnya. Jadi setidaknya dua unsur tadi ada keadaan. Dan yang kedua adalah dapat memberikan dugaan kuat terhadap perubahan putusan sebelumnya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah pencabutan BAP tadi ya Liga Akbar itu bisa berdampak secara signifikan terhadap putusan-putusan sebelumnya? Saya kira itu memang menjadi pintu masuk, tapi untuk memastikan berpengaruh atau tidak berpengaruh, saya kira ini adalah masih perjalanan panjang. Karena mestinya yang menjadi di tangan utama bagaimana rekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti yang dengan barang ketika di dalam persidangan. Ya. Jadi kalau di dalam penyidikan, yang kan bertahap pada proses bagaimana pemeriksaan oleh jaksa sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Yang patut kemudian disayangkan adalah apakah memang ketika dalam proses penyidikan pada waktu ada tekanan, ada paksaan, ada misalnya satu hal yang tidak sebenarnya, terus kemudian terjadi sesuatu yang di dalam persidangan juga, mestinya kan di dalam persidangan ketika dipaksa pada waktu karena sidang tidak terjadi, tapi sekali lagi ini adalah pintu masuk ya untuk membuka kasus ini menjadi lebih terang benderang, menjadi lebih adil. Oke, ini bisa dikatakan adalah salah satu pintu masuk untuk menelisik lebih dalam. Tapi yang menjadi pertanyaan, seberapa besar peluang dari PK ini bisa dikabulkan? Nanti bisa dijawab oleh narasumber, pemirsa, kami kembali sesaat lagi.